Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Khairi Ebaroni dengan NIM 2020 51188, kelas A dari mata kuliah Machine Learning. Di video kali ini saya akan menjelaskan pengolahan data yang mana sudah dikumpulkan pada pertemuan kemarin berupa data Excel yang akan dijadikan bahan untuk pengolahan menggunakan metode KNN atau K-Nearest Neighbor. Video kali ini akan menjadi nilai untuk bahan penilaian untuk ujian akhir semester pada semester 6 untuk mata kuliah Machine Learning. Sebelumnya, data di sini saya menggunakan data diabetes bumil atau data identifikasi ibu hamil menderita diabetes atau tidak, yang mana ada beberapa variabel, ada variabel kehamilan, glukosa, tekanan darah, ketebalan kulit, insulin, BMI, sisilah diabetes, usia, dan nanti ada outputnya atau hasil yang mana ada dua, yaitu 0 dan 1, yang mana berarti dia bumil tersebut menderita diabetes ataupun tidak. Langsung saja kepada programnya. Di sini saya menggunakan Google Colab sebagai kode eksekutor, kemudian untuk bahasa pemrogramannya Python. Di sini sebelumnya saya sudah mencoba. Kelanjutan langkah selanjutnya ya, ini adalah input atau upload data. Mana data tadi sudah saya upload. Di sini ada diabetes bumil. Nah, untuk kodenya sendiri saya akan coba run semua dulu. Yang pertama ada import NumPy. Ini mengimport atau memasukkan library yang diperlukan untuk pengolahan data. Kemudian langkah kedua yaitu input dataset. Kemudian dataset saya simpan pada variabel dataset. Kemudian saya tampilkan di sini data sudah muncul. Kemudian ada info data. Di sini jumlah datanya ada 350 dan tidak ada yang kosong. Ada berapa variabel? Di sini ada 8 variabel yang menjadi kriteria untuk mendapatkan hasil. Nah, kemudian di sini ada pun dataset info, masih pada langkah input dataset. Nah, ini pengambilan data untuk data X. Di sini indeksnya dari indeks 1, indeks 0 dari variabel kehamilan 1, glukosa dan seterusnya. Untuk Y sendiri adalah nanti berupa hasilnya ataupun outputnya. Nah, kemudian ini print X, dari ini adalah nilai yang nanti dijadikan kriteria, yaitu nilai kehamilan glukosa. Kemudian print Z di sini adalah nilai biner yang ada di dalam output dalam hasil ini. Kemudian adapun visualisasi grafik di sini. Nah, di sini terdapat beberapa visualisasi grafik yang mana di sini saya mengimport segmen yang mana berfungsi untuk penampilan grafik, di mana nanti hasilnya ini ada hasil adalah nanti hasil ini. Jadi ada dua nilai saja. Nah, di sini berwarna kuning dan berwarna biru. Nah, di sini kan jarak antara nilai-nilai variabel ini cukup jauh. Nah, ini ada insulin 200 sampai 800, sedangkan nanti kehamilan ini ada 5 sampai 50. Nah, untuk itu kita memerlukan scaling data. Sebelum itu kita akan membagi dataset ke data training dan data setting. Untuk membaginya saya di sini menggunakan model dari train test split. Kemudian saya bagi data training dan data tesnya. Untuk data tesnya sendiri di sini size-nya adalah 0,15, jadi 15% dari data diabetes bumil nanti akan dijadikan sebagai data tes. Kemudian sisanya untuk data training. Nah, ini ada data print untuk extrain, data extrain-nya di sini. Nah, kemudian saya hitung di sini untuk data X-nya, data X training-nya ada 297. Kemudian ada X seluruh data yang tadi 350 data. Kemudian line X data tesnya, ini data training. Nah, ada 53. Yang Y juga sama, di sini ada 297 dan ada 53 sebagai data tes. Kemudian
tadi ada perbedaan nilai yang sangat berjauhan dari beberapa variabel. Nah, ini dilakukan scaling data supaya jaraknya tidak terlalu jauh, menggunakan library preprocessing dari import standard scaler dari sklearn, dari library sklearn. Nah, di sini ada extend dan extest, kemudian yang mana nanti akan ditransform menjadi extend dan extest lagi. Nah, ini sudah di print, ini sudah berupa data transformasi atau data hasil scaling dari data yang tadi variabel-variabel yang nilainya kejauhan atau terlampau jauh. Kemudian selanjutnya adalah memanggil fungsi KNN atau KNR snackbar. Di sini saya menggunakan library sklearn juga, import KNN snackbar classifier. Nah, di sini ada classifier menggunakan metrik Mendowski, kemudian P-nya menggunakan 2. Kemudian ada pun classifier fit, extend dan bitrate. Nanti akan digunakan perhitungan di sini. Di sini sudah saya run dan bisa. Nah, kemudian ini ada nilai prediksi dari data tesnya sendiri. Nah, di sini saya simpan di YPRED, prediksi, kemudian saya print YPRED. Nah, ini hasilnya, dari hasil binernya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu langkah evaluasi dan validasi. Di sini ada beberapa langkah, ada beberapa poin dari pada langkah evaluasi dan validasi. Yang pertama, confusion metric, klasifikasi report dan tampilan persentase dari akurasi. Yang pertama, confusion metric sendiri, saya di sini kodenya menggunakan dari library sklearn metric, kemudian import confusion metric. Nah, di sini sudah saya run, menghasilkan ini 35, 6, 12. Nah, ini artinya adalah, jadi di sini ada nilai positif yang mana yang diprediksi positif dan hasilnya positif. Positif ini adalah true positif. Kemudian di sini ada nilai positif yang mana ini 5 data ini diprediksi negatif. Jadi ini adalah positif, negatif atau PN. Kemudian di sini ada data 6 data yang mana ini adalah data negatif yang mana nanti diprediksi positif. Kemudian ada 12 ini data negatif dan diprediksi hasilnya negatif. Nah, jadi data ini berjumlah 53 dari data tes tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian adapun klasifikasi reportnya sendiri setelah confusion metric. Nah, di sini ada library yang saya gunakan, metric import classification report. Nah, yang mana di sini ada akurasi dan baik average atau rata-rata akurasinya sendiri, ada precision, ada recall, F1 score dan supportnya. Nah, di sini untuk yang terakhir dari evaluasi dan validasi ini adalah tampilan presentasi akurasi. Di sini untuk data tes berjumlah 0,15 tadi atau 15% sebagai data tes menghasilkan tingkat akurasi sebanyak 79%. Nah, sini tadi 0,15 dan saya di sini 0,15. Ini adalah hasil yang tertinggi. Untuk 20 sendiri, untuk jika 20% nanti hasilnya bisa turun, bisa 74 atau 75. Di sini adalah hasil yang terbaik untuk 15 data tes. Kemudian selebihnya menjadi data training ataupun 85% menjadi data training. Mungkin cukup sekian dari saya penjelasan mengenai pengolahan data pada data diabetes bumil yang mana menggunakan metode KNN. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.